saya merilis satu album lagu lagi, yaitu khusus untuk pernikahan. Anak saya kebetulan perempuan, Pak, ya perempuannya 4. Itu dari kecil udah saya openi gitu ya, ya sudah saya rawat. Ketika sudah besar, diambil orang lain. Orang itu kan. Saya ditinggal sama istri saya. Bagaimana menciptakan lagu yang bisa diterima anak muda, gerejawi, rohani, tapi tetap sakral, Pak? Lagu-lagu ciptaan saya itu lahir dengan doa. Jadi sebetulnya itu doa saya tuliskan di dalam satu lirik. Selamat sore, Pak Grego. Selamat sore. Saya Wibowo, Pak. Ya. Saya datang ke sini. Terima kasih bisa diterima Bapak. Mimpi saya untuk berkunjung ke tempat Bapak yang luar biasa. Terlebih kalau melihat di YouTube, Pak. Karya Bapak itu luar biasa, Pak. Agung, megah yang saya dengarkan dan saya lihat di YouTube, Pak. Ya, pada sore hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak terkait fenomena, Pak. Ada sebuah survei yang menyatakan bahwa 10%, Pak, kaum muda di Indonesia ini enggan, Pak, untuk datang ke gereja. Menurut Bapak bagaimana, Pak, ini, Pak? Baik, Pak Wibowo. Sebetulnya fenomena yang Anda lihat itu Mhm. sebetulnya sama dengan Mhm. yang saya lihat itu ya. Nah, fenomena itu adalah sebuah tantangan. Mhm. Sebuah tantangan bagi saya. Sekaligus menjadikan kesempatan bagi saya itu. Survei itu memang menunjukkan bahwa ada jarak antara apa yang diharapkan oleh kaum muda dengan apa yang ditemukan mereka di gereja. Sebetulnya itu sebetulnya ya. Alasan yang sering muncul itu biasanya itu bahwa misa itu dianggap membosankan. Ya, tidak relevan dengan kehidupan mereka, terutama anak-anak Gen Z gitu, ya. Atau kurang ada ruang untuk berekspresi bagi mereka. Mereka itu anak-anak yang muda itu suka berekspresi, tapi gereja saya melihat fenomena itu ada yang seperti itu ya. Nah, bagi saya ini bukan tanda bahwa kaum muda itu kehilangan iman, tidak, enggak kehilangan iman. Tapi apa? Mereka itu merindukan cara baru untuk mengalami Tuhan itu yang lebih hidup, lebih otentik dan Iya. lebih menyentuh keseharian mereka. Itu Iya. yang sebetulnya yang saya lihat ya, ini dari pendapat saya sendiri ya. Iya. Selain itu, mereka tuh ingin merasa dilibatkan bukan hanya sebagai pendengar atau penonton ketika Mhm. di gereja. Ya, saya ingin bahwa mungkin gereja perlu berani beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya, ya. Enggak. Yang penting beradaptasi, menyesuaikan caranya itu, ya, Caranya. dengan sekarang. Betul. Ya, Betul. misalnya apa? Bahasa khotbah dan liturgi lebih bisa membumi, ya, Oke. nyambung dengan realitas mereka, Mudah dipahami ya, mungkin ya. nyambung dengan arti Betul. mereka. Nah, yang lalu selanjutnya bisa ada diberi kesempatan untuk ruang kreativitas, misalnya apa? Musik, ya, media digital, Betul. kegiatan sosial yang dibuka yang lebih luas, yang Betul. seperti itu. Betul. Ya, Betul. sebetulnya itu sebetulnya. Ya. Kemudian ada lagi ya, ini Pak, relasi personal antara iman, pengurus gereja, dan kaum muda itu harus diperkuat lagi. Oke. Jadi biar menyatu. Supaya apa? Supaya mereka merasa bahwa ini rumah saya juga gitu. Iya, mungkin Ya, ada gap ya selama iya ini ya. selama ini ya. Betul. Betul. Jadi menurut saya survei yang ditafsirkan secara survei yang ditafsirkan yang secara negatif itu bukan, tapi justru itu adalah alarm positif sebetulnya. Ya, Betul. Iya. jadi kita diingatkan untuk membuat gereja tetap relevan, hangat, dan menjadi tempat bertumbuhnya iman Tempat generasi muda. bertumbuhnya iman. Seperti Betul. itu. Betul. Ada satu statement Bapak tadi yang saya menarik, saya ingin tanyakan lagi, Pak. Cara baru, Pak. Hmm, Kemudian Bapak di situ mengutip cara baru ini banyak, salah satunya dengan musik. hmm.
Bapak ini kan juga pencipta musik, pencipta lagu, yang tadi di awal saya sampaikan sangat menarik lagi. Ya, Bagaimana Pak, karya apa nih yang kita bisa buat untuk anak muda, untuk gereja-gereja biar kesannya nggak monoton Pak? ya, jadi begini Betul. Pak, eee, saya sudah berusaha ya Hmm, untuk membuat lagu dengan tanda kutip "berbeda", ya. betul. Saya kalau Bapak nanti masih di Jogja nanti 18 Oktober saya mau Baik, konser, siap. itu saya tampilkan lagu-lagu yang khusus untuk liturgi, tapi dengan versi yang berbeda. Saya versinya versi orkestra, Pak, ya. Wow, Ya, megah, agung gitu orkestra, ya. ya. Tapi kan kalau di gereja nggak boleh. Ya, Oke, ya, hanya terbatas musiknya, iya, terbatas musiknya. Tapi karena kayak saya konser, bukan untuk misa atau betul. untuk ekaristi, Iya, saya bebas menggunakan itu, iya, ya. Nah, lagu itu saya sesuaikan untuk bagaimana supaya anak muda itu suka dengan lagu saya. Ya, saya sudah survei, Pak, mhm, lagu-lagu saya itu saya upload ke YouTube, YouTube, masuk ke TikTok, sosial betul, media, dan iya. sebagainya itu, ternyata, sekitar umur 25 sampai umur 47 itu yang paling banyak, Pak. Nah, itu Dua puluh dia, lima sampai 47 iya, ya. Tapi yang di bawah 25 masih sedikit, yang di situ ya. iya. Tapi ya puji Tuhan, 25 sudah mau mengikuti lagu-lagu saya. Kalau saya lihat grafiknya sudah oke. Artinya apa? Bahwa saya ingin membuat pembaharuan lagu-lagu yang ada di gereja. Tidak hanya ada yang di buku Mada Bakti atau Betul, puji buku Puji syukur, Syukur yang di betul, situ ya. iya, iya, Nah, itu salah satu supaya ngangkat. Saya juga, mengajak anak-anak muda terutama Gen Z, "Ayo kita kumpul-kumpul, kita nyanyi dengan coba di lagu saya." Ternyata juga mereka tertarik kok, masuk, masuk kok, diterima diterima. Bahkan, eee, yang daftar nanti konser di di tanggal delapan tanggal belas, 18 itu iya, 48% itu Gen Z, Pak. itu dia, itu dia. Kan melihat di YouTube itu, Iya, Pak, iya, responnya bagus sekali dari anak-anak yang muda, Pak. iya itu. Satu lagi, Pak Greg, lagu-lagu yang disukai anak muda berkaitan masih dengan gereja. Hmm, Bagaimana menciptakan lagu yang bisa diterima anak muda, gerejawi, rohani, tapi tetap sakral, Pak? iya. Jadi begini, Pak, saya pada umumnya seniman ya, Pak, ya. Iya, Seniman entah itu seni lukis atau seni patung atau seni suara atau seni-seni yang lainnya. Itu kalau membuat itu dengan rasa. Ya, itu harus dengan rasa. iya, Ya, misalnya Pak, saya itu kadang-kadang membuat lagu itu saya membayangkan diri saya sendiri atau membayangkan orang lain. iya. Nah, nanti tanggal 25 September Pak, saya merilis, satu album lagu lagi, yaitu khusus untuk pernikahan. Oh, Ya, Bapak dulu pernah nikah, nah saya sudah mantu 4 kali, Pak, uh, ya. Masih satu anak saya yang masih belum menikah. Nah, saat-saat di gereja itu yang paling sakral menurut saya adalah ketika sang temanten itu menjumpai orang tuanya untuk berlutut di depan, sungkem, sungkem itu ya. betul. Itu saat yang sangat mengharukan bagi saya. Iya, Ya, nah saya membuat syair lagunya itu, bagaimana mereka berjalan dari tempat duduk mereka dengan pakaian yang rapi, oke. dengan dandanan yang cantik dan keren dan sebagainya itu jalan pelan-pelan menuju saya dan istri saya itu. Ya, lalu mereka mengucapkan terima kasih ayah dan ibu, saya sudah dibimbing sejak lahir hingga dibesarkan hingga sekarang ini, ya. Sehingga saya mohon pamit untuk meninggalkan rumah. Ini pakai rasa, Pak. Saya Betul. udah tersentuh di situ. Ya, ini salah satu contoh saja. Coba Anda bayangkan, Anda punya anak kecil. Anak saya kebetulan perempuan, Pak. Ya, perempuannya 4. Itu dari kecil udah saya openi gitu ya. Ya, sudah saya rawat. Ketika sudah besar, diambil orang lain. Orang itu kan, Saya ditinggal sama istri saya.
habis anak saya sudah diambil orang semua. Anda bayangkan seperti itu mungkin besok pada saatnya yang seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ketika saya membuat lagu. Sama juga, Pak, ketika saya membuat lagu untuk Yesus. Betapa agungnya beliau. Betul. Ya, jadi lagu saya yang saya buat itu penuh dengan doa. Ada pengalaman rohani juga mungkin, Pak, dan dituangkan di situ? Iya, itu sebagian besar lagu-lagu saya itu dari pengalaman saya pribadi, Pak. Ya, Iya. saya dulu anak yang bandel, Pak, nggak suka ke gereja, nggak pernah berdoa dan sebagainya. Pada satu saat Tuhan memberikan teguran saya yang luar biasa. Iya. Ya, memberikan teguran saya yang luar Iya. biasa. Sehingga saya harus sakit. Dengan sakit, dengan doa itu saya Iya. akhirnya bisa menciptakan sebuah lagu. Sebuah karya yang Ya, luar biasa. judulnya Iya. adalah Tuhan Ampunilah Aku. Seperti Dalam itu. itu, Pak. Itu Ya. sangat dalam. Nah, saat ini nih, Pak Grego, dengan era digitalisasi yang luar biasa, serbuan musik, Pak, sangat masif, Pak. Bagaimana kemudian kita atau Bapak dapat menggali lebih jauh untuk dapat mencari makna yang sakral dalam setiap musik rohani yang Bapak ciptakan? Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa ada pengalaman rohani dengan hati, dengan rasa dituangkan dalam sebuah musik. Ya. Bagaimana, Pak? Betul sekali, Pak Wibowo, bahwa sekarang ini kita lihat gempuran lagu rohani begitu masif, ya, Pak, Betul. ya. Ada di YouTube, ada di Spotify, Betul. ada lagi di Instagram, bahkan TikTok tuh ada juga. Iya. Nah, fenomena ini sebetulnya bagus, Pak, karena menandakan bahwa banyak orang itu mau menyampaikan iman itu lewat musik. Nah, tapi justru disinilah kita perlu bijaksana, ya Pak Wibowo, bahwa bagaimana memilih, menggali dan menemukan makna sakral di baliknya. Nah, oleh karena itu saya ketika menciptakan lagu, ya dulu begini ya Pak Wibowo, saya itu dulu menciptakan lagu itu sudah sejak tahun 2002. Tapi pada waktu itu saya menciptakan lagu itu saya rekam dalam bentuk CD. CD. Ya, lalu saya bagi-bagikan kan hanya terbatas. Nah, sekarang dengan adanya dunia digital ini, lagu saya ini sudah ada like, komen dan sebagainya dari Amerika, dari Inggris, ya, dari Brunei Darussalam, kemudian dari beberapa negara itu. Iya. Ya, ini kita harus lebih bijaksana. Ya, maka berapa tips yang saya lakukan ketika saya membuat lagu ini, yaitu satu, harus benar-benar memperhatikan liriknya. Oh iya. Ya, saya tidak ahli di dalam memilih ini benar atau salah. Sebelum lagu itu saya rilis, saya Iya. perlu tanya Romo dulu. Romo, lirik yang seperti ini sudah benar enggak? Jangan sampai salah. Wah, Iya. itu kalau salah berabe itu nanti gitu ya. Iya. Jadi saya menanyakan apakah liriknya ini membawa kita ini semakin dekat dengan Tuhan atau Betul. tidak. Ya, Betul. atau sekedar menyentuh perasaan sesaat. Ya. Iya. Nah, lagu sakral itu adalah selalu mengandung nilai doa. Oh. Ya, bukan hanya emosi. Ya. Bukan hanya lirik biasa, tapi Ya. ada doa di dalamnya. Harus ada doa di dalam doa. Iya. Ada Iya. doa. Nah, rasakan roh itu di balik musik itu ada enggak? Ya, saya kadang-kadang milih penyanyi juga tidak hanya penyanyi sembarangan, tapi penyanyi yang bisa menghayati lirik itu sendiri. Ya. Iya. Jadi sebagai orang seni, kita bisa akan merasakan bahwa yang nyanyi itu dengan hati atau tidak, itu bisa kami rasakan. Keluarnya ketika mereka menyanyi itu juga akan bisa didengar bahwa mereka itu menyanyi dengan hati atau tidak. Betul. Ya, kalau Betul. lirik tadi mengandung doa, berarti mereka menyanyi itu seperti mereka sedang berdoa, tapi yang dinyanyikan. Ya, Iya. yang itu. Nah, kita harus bertanya juga yang kedua ketika kita membuat lagu. Bukan soal
genrenya. Misalnya ada pop, ada keroncong, ada cha-cha-cha, Iya, ada bossa nova dan sebagainya, bahkan ada jazz misalnya seperti iya, itu. Tapi apakah musik itu membuat hati kita itu hening, iya, tenang, dan lebih ingin berdoa? Itu ya, Pak, ya. iya, iya. Jadi, eee, bukan hanya menyanyi, misalnya berdoa, Pak. Bapak orang Katolik ya? Iya, Ya, misalnya kita berdoa, eee, Bapa kami atau Salam Maria. Biasanya Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau bla 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 bla. Nggak pakai hati, Pak, kalau saya begitu. lafalan aja Iya, keluar, Pak. iya, kadang-kadang bisa loh, Pak. Pernah ngalamin nggak? Bapak kan sudah hafal lagu Bapa kami dengan Iya, Salam Maria itu. Bapa kami yang ada di surga, tapi Bapak mikir yang kemana-mana. sering sekali seperti itu Nah, pasti, Pak. ketika orang tidak menghayati dengan hati, maka ketika berdoa akan kemana-mana. Sama juga dengan lagu. Kalau tidak dinyanyikan dengan hati, ketika menyanyi, mereka juga bisa mikirkan, sambil nyanyi mereka bisa mikirkan yang lain. Tidak Betul konsentrasi, sekali, tidak betul fokus. sekali. Nah, ya Iya, itu yang lebih penting lagi ya. Jadi iya. gunakan dalam konteks yang tepat, yang seperti itu. Gunakan dalam konteks yang tepat. Ya, Kuncinya seperti itu. jadi tidak semua lagu rohani itu cocok untuk liturgi, sebetulnya yang seperti itu Betul, ya. betul, Bapak. Ada yang pas untuk doa pribadi, ya, ada yang bisa untuk rekoleksi, dan ada juga yang untuk perayaan misa. Siap, Ya, betul, betul. dengan menempatkan lagu-lagu dengan konteks yang benar seperti yang saya katakan tadi, maka sakralnya lebih mudah untuk ditemukan atau dihayati, Iya, dan jangan hanya asal-asalan menyanyi, betul. Jangan gitu. hanya asal-asalan menyanyi. Ya, yang penting begini, jangan buru-buru hanya karena lagunya itu populer, Iya, ya, tapi yang penting adalah nyanyikan dengan hati. Jadikan lagu itu sebagai pengantar untuk doa. Yang penting itu, pengantar untuk ya. doa. Menarik sekali ini, luar biasa ini Jadi ilmunya. dari penghayatan inilah maka kita akan menemukan makna yang terdalam. Iya, iya, Itu, Pak. iya, iya. Betul sekali. Jadi tadi sekali lagi ya, Pak, ya, Mhm. saya akan melanjutkan, mengenai pertanyaan Bapak mengenai gempuran lagu rohani Lagu tadi rohani, ya. betul ya. Jadi, kalau begitu bisa saya simpulkan begini, Pak. Jadi gempuran lagu rohani itu memang banyak, tapi tugas kita itu bukan menolak, Hmm, melainkan memilih dengan hati. Saat liriknya itu bisa menjadikan doa kita, musiknya membawa hening, dan kita menggunakan dengan tepat, maka disitulah kita menemukan makna sakral yang sejati. makna sakral sejati yang Ya, sesungguhnya. Iya, iya. Eh, Pak Grigo, ini pertanyaan terakhir saya hmm, karena pengalaman saya bertemu dengan salah satu pastor hmm, di belahan utara Kalimantan Barat sana. Ketika saya perdengarkan lagu Bapak, hmm, beliau dengan culture budaya setempat Dayak, Dayak. Dayak, Di Kalimantan ya, Pak, ya? Kalimantan Barat, Keuskupan Sintang, Pak. Oh, Sintang. Saya perdengarkan beliau komentarnya satu, sakral, Hmm, mudah didengar dan mudah nanti diadopsi untuk menjadi pengiring ataupun di dalam misa keseharian. Karena lagu ini sangat mudah untuk didengarkan dan dimaknai. hmm. Bagaimana Bapak menciptakan lagu-lagu yang seperti ini tadi, Pak? Begini, Mbak, yang pertama, saya ini, bisa mencipta lagu atau memainkan instrumen musik itu bukan karena sekolah. Iya, Pendidikan saya bukan pendidikan seni musik, ya. oke. Jadi kalau saya membuat lagu yang sulit saya nggak bisa. Jadi yang easy listening saja, yang gampang-gampang begitu. Tanpa mengurangi makna sakralnya, Pak. Iya, jadi Itu. kenapa kok, mengurangi makna sakral itu tadi, karena itu, lagu-lagu ciptaan saya itu lahir dengan doa. Jadi sebetulnya itu doa saya tuliskan di dalam satu lirik. Ya, Luar biasa. jadi Pak Wibowo terima kasih atas apresiasinya ya. Jadi
kalau ditanya apa kuncinya, itu saya melihat bahwa menciptakan lagu-lagu rohani itu tidak cukup hanya soal teknis musik ya, karena saya nggak begitu paham teknik musik, tapi harus lahir dari hati yang penuh dengan doa. Hati yang penuh dengan Ya, doa. nah bedanya apa musik rohani dengan musik yang hiburan ya? Ya, musik rohani itu berbeda dengan musik hiburan. Kalau musik rohani itu harus menjadi suara iman, Pak, yang di Hmm, situ ya. Nah, suara iman itu bisa bisa dibuat dari melodinya. Ya, beberapa kunci yang selalu saya pegang yaitu adalah kesederhanaan, kesederhanaan melodi. Memang lagu saya sederhana. Yang sederhana saja melodinya ya. Saya usahakan lagunya mudah dinyanyikan bahkan oleh umat yang bukan penyanyi sekalipun. betul, betul, Ya, ya. Kalau sulit-sulit kan enggak semua orang bisa nyanyi gitu betul, ya. betul, Memang karena bagi saya lagu rohani itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dinyanyikan bersama dan liriknya yang jujur dan penuh dengan doa. betul. Saya tulis liriknya itu sederhana, memang iya, tapi penuh makna doa. Kadang lahir dari pengalaman saya pribadi, pergumulan atau mungkin rasa syukur dari yang saya alami. Nah, kalau tadi ditanyakan antara sakral dan mudah didengar isi listening tadi, yaitu musiknya harus menjaga nuansa doa gitu. Iya, iya, Harus iya, menjaga nuansa iya. doa, tapi juga Sepakat, Pak. akrab di telinga. Betul, Yang betul penting sekali. itu. Dengan begitu maka sekarang ini kan zamannya anak-anak muda seperti nyambung yang tadi ya. Iya, iya, Anak muda maupun orang tua bisa sama-sama merasakan dekat dengan lagu itu. betul. Menghidupi lagu itu sebelum dibagikan, saya selalu menyanyikan untuk diri saya sendiri. Sebelum saya bagikan, sebelum Mhm, saya iya, upload, saya iya, posting ya. iya, Nah, kalau lagu itu memang bisa membuat saya berdoa lebih dalam, baru saya yakin lagu itu siap digandakan kepada orang lain. Jadi sebelum itu ada tes dulu. Kebetulan anak saya juga suka nyanyi, tolong dicek lagunya Papi ini bisa untuk sebagai pengantar doa atau tidak. betul Nah, sekali. itu ya, Iya, itu iya, tipsnya begitu. Jadi bagi saya kunci menciptakan lagu rohani itu bukan sekadar membuat musik yang indah, iya, tapi bagaimana lagu itu bisa menjadi doa bersama. iya. Ya, kalau umat bisa merasa dekat dengan Tuhan lewat lagu saya, maka disitulah letak keberhasilannya. Amin, amin. Iya, Pak Grego, luar biasa sekali pertemuan yang bermakna bagi saya. Hmm, Dan senang sekali bisa bertemu dengan Pak Grego pada sore hari ini. Kami selalu menunggu karya Pak Grego, karya-karya yang menjadi sarana kami untuk berkomunikasi mudah dengan Tuhan. baik. Selalu karya-karya Bapak ini banyak diterima Pak di beberapa daerah yang saya datangi Hmm, bersama pastor-pastor yang ada di sana. ya. Selalu sukses Bapak, selalu sehat. Kami tunggu karyanya untuk mewarnai gerejawi di Indonesia, Pak. Terima kasih Baik Pak Pak Yuho, Grego. terima kasih atas kedatangannya. Nggih, Mohon matur supaya suwun. lagu saya banyak didengarkan karena Anda tugasnya di beberapa kota. Nggih, Pak. Ya, Nggih, Pak. terima Matur kasih. suwun Pak Grego, monggo. Selamat sore. Berkah.